apakah bisa berbuah? Saya bilang bisa. Ini bisa berbuah. Cuma buahnya seperti ini. Tuh, ini udah 5 tahun nih. Perawatan ini sama perawatannya dengan yang tuh depan situ. Ah, coba teman-teman lihat. Sama, pupuknya sama, perawatannya sama. Halo rekan-rekan, sahabat petani kelapa sawit. Nah, di video kita yang kali ini kita akan membahas tentang bibit yang akhir. Nah, umumnya jika menanam bibit yang seperti ini seringkali membuat kita para petani sering gagal. Nah, jadi ada juga yang mengatakan tergantung dari perawatan. Nah, nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman seperti apa contoh perkembangannya jika menanam bibit yang memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Nah, ini ceritanya kan tempat bibit yang kita waktu itu. Waktu itu kita menyemai bibit di sekitar sini sekitar 500 bibit. Nah, jadi yang saya tinggalkan di sini ada hampir 20-an bibit waktu itu. Nah, sehingga ini kita jadikan bahan contoh. Nah, maksud kita itu jangan sampai teman-teman sahabat John Kreatif ada yang menanam bibit yang ciri-cirinya seperti ini. Nah, jadi seperti apa ciri-cirinya ketika dia sudah besar? Nah, nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman. Karena kebetulan saya punya contoh ketika dia sudah berusia 5 tahun, ketika dia sudah berusia 9 tahun. Nah, lengkap nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman. Bakalan seperti apa jika kita menanam yang ciri-cirinya seperti ini. Nah, di sini banyak jenis yang akhir. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ya, cuma yang kita tunjukin nantinya yang seperti ini. Kita awal yang seperti ini. Nah, jadi ini terkadang yang sering lolos seleksi. Ya, kelihatannya hijau bagus ya. Cuma penampakannya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Yuk kita saksikan di lapangan sama-sama. Oke, jangan kemana-mana supaya teman-teman bisa melihat lebih detailnya. Oke ya teman-teman. Nah, ini saya tunjukin pakai ini ranting sawit nih. Ini ciri-cirinya tegak lurus ke atas ya. Nah, sedangkan usia bibit ini sudah 1 tahunan lebih ya. Nah, ini bukan berarti karena dia kecil, bukan. Ini masalahnya nih tegak lurus. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kebetulan yang hijaunya ya. Nah, ini karena udah tidak kita rawat ya seperti ini. Nah, ini di sini ada juga. Ini kuning karena sudah tidak kita rawat lagi, karena ini kita nyatakan akhir. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika teman-teman menanam yang seperti ini, kemungkinan 2-3 tahun ke depan teman-teman kan sangat mengeluarkan biaya untuk merawat bibit yang sejenis ini tadi. Ya, padahal ketika 5 tahun nantinya kita berharap supaya dia itu bisa menghasilkan seperti yang lainnya. Ternyata tidak. Bukan pengaruh dari perawatan. Memang ini tergantung dari bibitnya. Yuk kita lihat ketika dia sudah besar seperti apa. Nih, kita jalan di depan situ. Ini di bagian kiri dan kanannya ini kan boleh dikatakan normal. Tuh barusan saya pruning tadi. Ya, karena kita ada melakukan kegiatan manen hari ini. Nah, sekalian saya pruning tadi. Nah, sekaligus juga saya akan tunjukin contoh tanaman sawit yang seperti itu tadi. Nah, bibitnya saya sematkan di pojok itu, teman-teman bisa bandingkan. Ini ketika dia sudah besar seperti ini. Nah lalu muncullah pertanyaan, Bang, misalnya jika dirawat apakah bisa berbuah? Saya bilang bisa. Ini bisa berbuah. Cuma buahnya seperti ini. Tuh, ini udah 5 tahun nih. Nah, ini giliran yang bisa berbuah. Ya, ini maka kita tidak tumbangkan waktu itu, tidak kita ganti. Ya, cuma ya kalau masalah perawatan, ini sama perawatannya dengan yang tuh depan situ. Coba teman-teman lihat. Sama, pupuknya sama, perawatannya sama. Nah, sedangkan yang ini kan perkembangannya seperti ini tuh. Nih. Ya, yang lainnya seperti ini. Nah, jadi yang itu tadi, kenapa dia jadi seperti ini? Ya karena itu tadi, karena bibit ini dinyatakan akhir. Nah, lalu ada lagi pertanyaan kawan-kawan, Bang, sudah tahu akhir, kenapa dibiarkan sampai usia 5 tahun? Nah, disinilah kita itu kan penasaran supaya kemungkinan nantinya bisa berubah, dia bisa
tumbuh normal, ternyata tidak bisa. Nah, karena ada sebagian yang sudah saya tumbangkan juga. Lihat di pojok sebelah tuh ada gambar contoh kita menumbangkan jenis tanam yang tumbuh seperti ini. Nah, waktu itu kan ceritanya bibit kita tuh kurang. Jadi kita paksakan tanam bibit yang seperti itu tadi. Nah, jadi ketika dia tumbuh ya jadilah dia seperti ini. Tuh, tegak kayak gini ya. Ya kalau ada yang mengatakan kurang perawatan, ya contohnya teman-teman yang ada di sekitar sini tuh. Ya. Seperti itu. Menghasilkan buah tuh yang seperti ini. Ini kebetulan lagi panen ya. Tuh, kita cek yang lainnya dulu. Supaya lebih detailnya. Memang video ini agak panjang. Kalau tidak panjang, video ini tentu tidak lengkap nanti pembahasannya. Nah, seperti ini contohnya. Ini ketika usia 5 tahun nih. Wah, kan? Bulat-bulat buahnya, besar-besar. Nah, ya seperti itu. Sedangkan yang itu tadi betul bisa berbuah ya, betul. Ya cuma ya segitu-gitu doang. Seperti ini, ya. Buahnya nyelepit gini. Ini giliran habis nih kosong ini, kosong semuanya. Lalu kita nunggu muncul buah yang baru lagi. Nah, jadi kalau sempat yang seperti ini ditanam, dirawat, misalnya tanaman kita cuma luasnya isi 1 hektar. Kalau 5 pohonnya seperti ini, ya menurut saya sangat merugikan kita ini. Nah, ini seperti ini contoh daunnya tuh. Sedangkan temannya kan seperti itu. Nah, itu tadi ya. Ya semuanya lah ya. Tidak seperti yang itu. Nah, lalu ketika dia usia hampir 10 tahun seperti apa? Nah, yuk kita jalan-jalan lagi. Kita buktikan ketika dia sudah besar. Jika dipertahankan contoh yang tumbuh seperti itu tadi. Jenis bibitnya. Oke, berikut saya sudah sampai di TKP-nya ya. Jadi kita ngos-ngosan. Karena tadi saya skip sejenak. Karena jarak di antara tanam yang berusia 5 tahun dengan jarak yang sudah berusia hampir 10 tahun ini agak jauh. Nah, jadi seperti ini. Ya, bibitnya seperti ini. Tuh, lihat tuh. Ketika dia udah besar ya. Jadi dia seperti itu. Nah, lalu kita zoom biar lebih dekat ya. Nah, jadi jika teman-teman memiliki ciri-ciri yang seperti ini, nah ketika dia sudah hampir 10 tahun, nah dia bakal jadi seperti itu. Nah, itu berbuah, betul itu. Ini PT loh, cuma ini plasma. Sungguh mereka yang banyak modal aja masih jadi seperti ini. Nah, tuh lihat tuh. Ada memang berbuah, cuma tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau menurut hitung-hitungan, biaya pupuk yang kita keluarkan untuk tanaman ini mungkin tidak mencukupi, ya. Biaya pupuk yang kita keluarkan dengan hasilnya. Nah, jadi itu menurut kita itu sangat mengecewakan. Sedangkan yang lainnya tuh sungguh kerdil-kerdil aja buahnya tuh. Nah, hitam seperti itu. Nah, cuma ini kan tempatnya terendam nih, agak-agak rawa ini. Nah, nih. Cuma ini udah dibikin parit. Nah, tuh. Nah, jadi seperti itu. Maka kita tidak mau mempertahankan. Jika sudah kelihatan misalnya ketika usia 3 tahun, ya udah tumbangkan saja. Ketika kita udah lebih tahu duluan, sebelum 3 tahun, misalnya 1 tahun, udah langsung cepat ganti. Kalau ada bibit yang lain silahkan langsung diganti. Jangan tunggu berlama-lama. Ya kalau berlama-lama ya seperti itu tadi. Ya kayak punya kita tadi sudah 5 tahun. Nah, akhirnya sayang mau numbangkannya. Ya, sedangkan kita mengharap-harap dia berbuah bagus, kita kasih perawat yang maksimal, nyatanya segitu-gitu aja. Oke, yuk kita lihat di pohon yang lainnya yang ada di sekitar sini. Nah, nih, yang normal kan seperti ini. Ya, dalam satu blok ini. Nah, sedangkan tadi itu tuh ada juga yang seperti itu. Tuh. Itu sudah tidak mereka uruskan itu. Udah tidak sanggup mereka itu. Ya, udah tidak sanggup dia. Nah, sedangkan yang ini teman-temannya tuh banyak tuh buah hitam-hitam seperti itu. Nah, tuh. Ini hampir 10 tahun nih usia yang ada di sekitar sini. Nah, sampai ke sana tuh.
Nah, berikut kita akan kembali ke tempat awal tadi ya. Tempat pembibitan kita tadi. Tuh, sedangkan kegiatan mereka tuh sedang mengangkut buah ya di sekitar dalam itu. Kita masuk di kebun yang ini tadi. Nah, jadi seperti itulah contoh tanaman kelapa sawit yang menggunakan bibit yang seperti ini tadi. Nah, daunnya ciri-cirinya agak lancip-lancip, dia tegak ke atas, tidak bisa melengkung ya. Sedangkan bagian sininya tuh, mana agak jauh ya kamera ya. Yang pasti berbeda lah ya. Nah, jadi usahakan ketika memilih bibit jeli-jeli ya untuk memilih bibit. Karena ini sering lolos tertanam di lapangan. Nah, tapi kembali lagi terserah teman-teman. Jika mau dirawat, ya silahkan. Ya cuma jangan berharap dia berbuah bagus. Ya seperti itulah contohnya tadi ya. Ketika 5 tahun, ketika hampir 10 tahun, ya segitu-gitu doang. Nah, tapi kalau yang masih usia dini, misalnya di usia 2 tahun biasanya sudah mulai berbuah. Jika perkembangannya lurus ke atas ya, tidak bisa melengkung, ya daunnya mengecil. Kalau mau ganti, gantilah. Dimulai dari sekarang supaya tidak bikin kita berharap-harap, supaya kita tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak jika dibiarkan. Oke, baiklah, saya akhiri videonya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, jadi di mana lebih dan kurangnya mohon masukannya kepada kami supaya kami bisa memperbaiki cara kami bicara. Jika kata-kata ada yang tidak ngenakin, mohon dimaafkan. Jika cara ini bermanfaat, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya juga supaya kita makin semangat untuk berbagi hal-hal yang kita temukan di lapangan yang kiranya bermanfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Ucapan saya, harapan saya maksudnya, semoga kita sama-sama diberikan kesuksesan. Amin.